Ada banyak langkah yang dapat diambil untuk melakukan BPR. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan sasaran. Karena banyak perusahaan melakukan BPR dengan alasan yang berbeda. Menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sangat penting agar bisa fokus pada pencapaian hal tersebut. Misalnya, meningkatkan efisiensi, memperbesar market share, meningkatkan kualitas, mempertinggi pelayanan pelanggan, memperbesar kesempatan untuk bisnis, dan lain sebagainya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi proses bisnis. Langkah ini penting karena BPR berbasis pada proses bisnis. Proses bisnis mana dulu yang akan kita lakukan perubahan? Itu menjadi sangat penting. Karena perubahan yang baik dilakukan terhadap core proses bisnis yang langsung berkaitan dengan customer sehingga mereka merasakan adanya perubahan yang signifikan. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi proses bisnis yang selanjutnya akan di re-engineering setelah yang core tadi. Jadi kalau core proses adalah proses yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke pelanggan, maka proses bisnis supporting ini berkaitan dengan back office, pendukung core proses. Biasanya disebut sebagai supporting activities. Setelah jelas mana core proses, mana supporting activities yang akan diubah atau di re-engineer bisnis prosesnya, barulah yang keempat kita membuat rencana perubahan itu sendiri. Termasuk bagaimana proses bisnis itu akan direkayasa, tahap-tahapannya, cara melakukannya, mana yang dieliminasi, mana yang disimplifikasi, mana yang diintegrasi, dan mana yang diotomatisasi. Setelah rencana ada, barulah yang kelima, eksekusi, lakukan perubahan tersebut. Ya, karena setelah itu dibuat, maka semua tidak ada artinya jika rencananya tidak dijalankan. Sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara terorganisir sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada sekarang. Dengan kata lain, risiko itu harus dipertimbangkan. Langkah selanjutnya tentu saja kita mengawasi, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi hasilnya. Apakah ada perubahan yang signifikan? Apa tidak? Kalau tidak ada yang signifikan, kita teliti di mana masalahnya. Sementara kalau ada yang sudah berhasil, kita lihat mengapa itu bisa berhasil dan seperti apa ketercapaiannya. Last but not least adalah belajar dari semua itu. Kenapa? Karena dengan mempelajari apa yang sudah kita lakukan, baik yang berhasil maupun gagal, itu akan menjadi learning knowledge bagi kita untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Selamat melakukan BPR. Terima kasih.